Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Sahabat, di video terdahulu saya sudah mengulas tentang bagaimana cara terbaik menanam jeruk di dalam planter bag atau pot yang terbuat dari terpal plastik. Kali ini saya akan lanjutkan untuk mengulas di mana kita harus meletakkan tabulan pot, bagaimana pengairan dan pemupukannya, supaya tabulan pot tetap sehat dan produktif. Terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Sahabat semua, meskipun penanaman benih jeruk dalam pot atau planter bag sudah kita lakukan dengan baik, tabulan pot tidak akan sukses jika dipelihara di lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kita harus paham bahwa jeruk termasuk tanaman yang membutuhkan banyak cahaya matahari, yaitu sekitar 6-8 jam sehari, dan perlu udara bebas. Karena itu tabulan pot harus diletakkan di tempat terbuka yang terbebas dari naungan maupun hambatan sirkulasi udara. Hati-hati, tabulan pot jeruk yang kita pindah ke dalam ruangan biasanya akan mengalami rontok daun sekitar hari ketiga atau keempat. Supaya tanaman tetap sehat, tabulan pot yang dimasukkan ruangan perlu setiap 3 hari dipindah lagi ke ruangan yang terbuka. Dan biasanya untuk jeruk lemon, terutama varietas montaji, bisa lebih tahan dibandingkan dengan jeruk keprok maupun jeruk siam. Sebetulnya jeruk termasuk tanaman yang sangat mudah untuk berbuah di dalam pot, tetapi akibat dari kesalahan dalam pemberian air menyebabkan tanaman malas berbunga. Untuk mendorong pembungaan jeruk, tanaman perlu istirahat dari pertumbuhan vegetatif yang biasanya dipicu oleh kondisi stres air atau kekeringan. Jika pemberian air berlebihan dan pengatusan media menjadi tidak tuntas, lapisan tanah bagian bawah selalu basah. Akibatnya tanaman tidak pernah mengalami stres air sehingga malas berbunga dan bahkan bisa memicu munculnya penyakit busuk akar yang gejalanya pada daun nampak seperti ini. Untuk menghindari kelebihan atau kekurangan air, maka baik waktu maupun volume pemberian air harus kita kontrol. Cara mengetahui waktu pemberian air yaitu kita perlu menggali tanah sedalam kurang lebih 5 cm. Apabila tanah di kedalaman tersebut masih basah, pemberian air sebaiknya ditunda. Tetapi jika sudah kering, segera kita tambahkan air. Volume yang ditambahkan tidak perlu berlebihan, cukup 5-10% dari volume media atau planter bag. Contohnya, kalau volume planter bag 50 liter, berarti air yang diberikan sekitar 2,5-5 liter atau 2-3 gayung. Pada saat pemberian air kita harus memperhatikan lubang di dasar planter bag atau di planter bag bagian bawah. Apabila dari lubang tersebut mulai meneteskan air, maka pemberian air harus kita hentikan supaya tanah tidak terlalu basah dan untuk menghindari pencucian pupuk yang berlebihan. Pemupukan tabulan pot jelas berbeda dengan tanaman di kebun, karena akar tanaman di kebun bisa berkembang lebih luas, sehingga bisa menyerap unsur hara dari tempat yang lebih luas pula. Sedangkan akar tabulan pot dan sediaan unsur haranya sangat terbatas, dibatasi oleh ukuran pot atau planter bag. Dengan demikian, kualitas tanaman dan produksinya tidak lepas dari berapa dan apa saja pupuk yang diberikan. Karena medianya yang terbatas, maka
Tabulam pot harus diberi pupuk lengkap pada dosis yang rendah supaya tanaman tidak mengalami keracunan. Tetapi aplikasinya itu harus lebih sering supaya kebutuhan tanaman bisa terpenuhi. Kebutuhan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium bisa dipenuhi dari pupuk kimia, yaitu campuran pupuk kimia tunggal atau pupuk majemuk, contohnya pupuk NPK. Pupuk kimia sebaiknya diaplikasikan sebulan sekali atau paling lambat 2 bulan. Apabila digunakan pupuk NPK 15-15-15 atau NPK 16-16-16, dosis yang diberikan untuk planter bag volume 30 liter adalah setengah sampai 1 sendok makan. 1 sendok makan setara dengan 15 gram. Ditambah dengan setengah sendok ZA. Dan untuk planter bag volume 50 liter adalah 1 sampai 2 sendok NPK ditambah dengan 1 sendok ZA. Cara aplikasi pupuk dimulai dengan membuat lubang pupuk melingkari tanaman. Setelah terbentuk lubang melingkar, kemudian kita masukkan pupuk baik pupuk NPK maupun pupuk ZA. Setelah kedua pupuk sesuai dengan dosis masuk ke dalam pot atau planter bag, kita tutup dengan tanah. Setelah selesai ditutup tanah, kita berikan penyiraman dengan air secukupnya. Bila pupuk diberikan dalam bentuk larutan, kita harus membuat larutan pupuk sebanyak 5 gram NPK ditambah 2 gram ZA dilarutkan dalam 1 liter air atau 100 gram NPK ditambah 40 gram ZA dilarutkan dalam 20 liter air. Setelah pupuk terlarut sempurna, untuk volume planter bag 30 liter, kita aplikasikan 1 gayung atau sekitar 1,5 liter. Dan untuk volume planter bag 50 liter, kita aplikasikan sebanyak 2 gayung. Dalam pemupukan tabulam pot biasanya hanya diberikan pupuk NPK. Ini sebetulnya tidak cukup ya, karena tanaman tidak hanya membutuhkan unsur hara NPK, tetapi juga membutuhkan unsur yang lain seperti kalsium, magnesium, belerang, serta unsur mikro. Sebagai sumber kalsium dan magnesium bisa kita tambahkan dolomit. Sedangkan untuk unsur mikro itu bisa kita tambahkan atau bisa kita peroleh dari pupuk organik atau kompos. Kita berikan bersama dolomit setiap 3 bulan sekali. Cara aplikasinya yaitu kita membuat campuran kompos atau pupuk organik sebanyak 3-4 gelas air mineral. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan dolomit. 1 sendok makan dolomit, kemudian kita campur. Kita campur keduanya hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam planter bag atau ke dalam pot. Oke, kita masukkan ke dalam planter bag atau pot, lalu kita aduk dengan tanah lapisan atas. Ya, kita ratakan dan kita aduk dengan tanah lapisan atas sedalam kurang lebih 5 cm. Pengaduan ini harus kita lakukan secara hati-hati agar tidak merusak akar tanaman. Setelah tercampur rata, jika tanahnya sudah kering, perlu disiram air, tetapi jika tanahnya masih basah tidak perlu ditambah air. Oke, dengan pemupukan pupuk kimia dan dolomit serta pupuk organik seperti ini, maka kebutuhan unsur hara makro dan mikro tanaman bisa terpenuhi.